Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Akbar Rizky, akan membahas mengenai eksplorasi perbandingan antar grup yang merupakan topik bahasan sesi pertama pada pertemuan kelima mata kuliah Statistika dan Analisis Data. Eksplorasi perbandingan antar grup dapat dilakukan dengan menggunakan box plot dan histogram serta statistik 5 serangkai. Perbandingan antar grup menggunakan box plot dapat dilakukan dengan menyajikan box plot masing-masing grup pada kartesius yang sama. Cara ini merupakan cara yang paling banyak digunakan untuk membandingkan distribusi data karena tampilannya yang menarik dan mudah untuk dipahami. Contoh eksplorasi perbandingan antar grup dengan menggunakan histogram disajikan sebagai berikut. Untuk grup yang banyak, membandingkannya. Untuk grup yang banyak, eksplorasi perbandingan antar grup dengan menggunakan histogram akan memakan tempat yang banyak. Eksplorasi perbandingan antar grup menggunakan statistik 5 serangkai dapat dilakukan dengan membandingkan nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan nilai maksimum pada grup yang satu dengan grup yang lain. Pada contoh berikut, kita akan melihat penyajian data tinggi badan laki-laki dan perempuan dalam bentuk histogram dan box plot. Pada penyajian data dalam bentuk histogram, sumbu X merupakan tinggi badan dan sumbu Y merupakan banyaknya amatan. Terlihat bahwa tinggi badan perempuan yang digambarkan dengan histogram pink memiliki bentuk yang menjulur ke kanan. Sedangkan tinggi badan laki-laki yang digambarkan pada histogram berwarna biru memiliki bentuk yang cenderung simetris dibandingkan dengan sebaran tinggi badan perempuan. Pada kedua histogram tidak terlihat bar yang jauh dari bar yang lainnya, sehingga pada histogram data tinggi badan baik laki-laki dan perempuan tidak terdeteksi adanya pencilan. Data yang sama disajikan dengan menggunakan box plot adalah sebagai berikut. Box plot berwarna pink menggambarkan sebaran tinggi badan perempuan, sedangkan box plot berwarna biru menggambarkan sebaran tinggi badan laki-laki. Jarak Hi2 ke Hi1 pada box plot yang berwarna pink lebih pendek dibandingkan jarak antara Hi2 ke Hi3, sehingga bentuk sebaran tinggi badan perempuan menjulur ke kanan. Sedangkan jarak Hi2 ke Hi1 dan Hi2 ke Hi3 pada box plot berwarna biru hampir sama, sehingga bentuk sebaran data tinggi badan laki-laki cenderung simetris dibandingkan bentuk sebaran tinggi badan perempuan. Berdasarkan box plot yang disajikan, terlihat bahwa terdapat pencilan bawah dan pencilan atas pada data tinggi badan perempuan yang ditandakan dengan adanya asterik di sebelah kiri dan di sebelah kanan box plot yang berwarna pink. Pencilan juga terdapat pada tinggi badan laki-laki, namun pada laki-laki hanya terdapat pencilan bawah yang ditandakan dengan adanya asterik pada box plot berwarna biru. Dari sini dapat kita lihat bahwa dengan data yang sama disajikan dengan media yang berbeda, maka informasi yang diperoleh secara umum sama, akan tetapi media yang satu bisa saja memiliki kelebihan dibandingkan dengan media yang lain. Seperti di sini di box plot, di sini kita dapat mendeteksi adanya pencilan pada data, sedangkan untuk sajian menggunakan histogram kita belum dapat mendeteksi adanya data pencilan.
Contoh lain, eksplorasi perbandingan antar grup dengan menggunakan box plot adalah sebagai berikut. Di sini tersaji box plot dari data jumlah penjualan dengan iklan di YouTube dan di Facebook. Berdasarkan box plot di samping, terlihat bahwa median dari jumlah penjualan dengan iklan di YouTube lebih besar daripada jumlah penjualan dengan iklan di Facebook. Ditandakan dengan garis tengahnya ini, dia lebih tinggi yang di YouTube dibandingkan dengan yang di Facebook. Selanjutnya, kita juga dapat melihat bahwa jarak antar kuartil dari kedua box plot sangat berbeda. Sini ditandakan dengan panjang kotak yang ada di box plot. Ya, di sini yang YouTube lebih panjang dibandingkan yang di Facebook. Jarak antar kuartil YouTube jauh lebih lebar dari Facebook. Namun, keduanya menunjukkan sebaran data yang simetris, ditunjukkan oleh jarak Q2 ke Q1 maupun Q2 ke Q3 pada kedua box plot ini relatif sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penjualan terkait dengan media iklan yang dipilih. Contoh eksplorasi perbandingan antar grup yang lain dengan menggunakan box plot adalah sebagai berikut. Data di bawah ini merupakan data berat lahir bayi yang menunjukkan sindrom gangguan pernapasan idiopatik parah atau SIRS. Dan pertanyaannya adalah, apakah mungkin menghubungkan kemungkinan bertahan hidup dengan berat lahir bayi? Di sini, berat lahir dengan tanda asterik itu menunjukkan bahwa bayi dengan berat tersebut meninggal. Berikut merupakan box plot dan statistik 5 serangkai dari data sebelumnya. Di sini untuk box plot yang meninggal, di sini untuk yang bayinya hidup. Kemudian ini juga yang meninggal, di sini yang hidup. Yang dibandingkan ada nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan nilai maksimum dari kedua grup data ini. Box plot di atas menunjukkan bahwa median berat lahir bayi yang selamat lebih besar daripada bayi yang meninggal. Ditandakan dengan garis yang tengahnya ini, dia lebih tinggi untuk box plot yang bayi hidup dibandingkan dengan yang garis tengah di box plot pada bayi meninggal. Jarak antar kuartil dari kedua box plot cukup mirip, seperti yang ditunjukkan oleh panjang kotak. Meskipun terlihat bahwa secara keseluruhan box plot untuk bayi yang masih selamat itu lebih besar jika dibandingkan box plot untuk bayi yang meninggal. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh jarak antara ujung dua garis untuk setiap box plot. Meskipun kedua kelompok data tampak menjulur ke kanan, namun kelompok untuk bayi yang selamat sedikit lebih menjulur daripada kelompok bayi yang meninggal. Secara keseluruhan, dua grup data terlihat seolah-olah memiliki sebaran yang sama, tetapi berat lahir bayi yang selamat memiliki sebaran lebih beragam dibandingkan berat lahir bayi yang meninggal. Median berat lahir bayi yang meninggal lebih kecil dari kuartil bawah berat lahir bayi yang selamat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelangsungan hidup bayi terkait dengan berat bayi ketika lahir. Berikut merupakan box plot data pengeluaran per bulan pada mahasiswa TPB laki-laki dan mahasiswa TPB perempuan. Box plot di samping menunjukkan bahwa median pengeluaran per bulan mahasiswa TPB perempuan lebih tinggi daripada mahasiswa TPB laki-laki. Selanjutnya, jarak antar kuartil dari kedua box plot cukup mirip,
seperti yang ditunjukkan oleh panjang kotak pada masing-masing box plot. Meskipun terlihat bahwa secara keseluruhan box plot untuk mahasiswa TPB perempuan lebih besar dibandingkan mahasiswa TPB laki-laki. Box plot mahasiswa TPB perempuan tampak menjulur ke kanan, sementara box plot mahasiswa TPB laki-laki cenderung simetrik. Di kedua box plot terlihat adanya pencilan atas, ditandakan dengan bulatan ini. Secara keseluruhan, median pengeluaran per bulan mahasiswa TPB perempuan lebih besar dari kuartil atas pengeluaran per bulan mahasiswa TPB laki-laki. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran per bulan mahasiswa TPB ada kaitannya dengan jenis kelamin. Berikut tersaji box plot skor sentimen dari semua normalisasi tweet yang berisi informasi saham dari beberapa perusahaan. Sumbu X merupakan informasi nama perusahaan, sedangkan sumbu Y-nya merupakan skor sentimen dari perusahaan, yang nilainya dari negatif sampai dengan positif. Pada setiap box plot terlihat adanya pencilan, baik pencilan atas maupun pencilan bawah. Box plot tersebut ada yang berbentuk simetris, menjulur ke kiri, dan menjulur ke kanan. Box plot di samping merupakan box plot dari total kasus COVID-19, total kasus COVID-19 yang sembuh, dan total yang meninggal karena COVID-19 di India yang dibagi per klaster wilayah, yaitu klaster 1 sampai dengan 6. Sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing box plot ini mencerminkan data per klaster. Di sini juga ada 6 box plot, di sini juga ada 6 box plot. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, total kasus yang paling banyak itu ada di klaster ke-6. Kemudian yang paling sedikit di klaster kedua. Ini untuk yang sembuh, yang paling tinggi. Ini dia tinggi di sini, tapi sebarannya keragamannya sangat tinggi ya. Digambarkan dengan besarnya atau panjangnya box plot itu sangat panjang dibandingkan yang lainnya. Sehingga kalau misalnya ini boleh memilih yang paling tinggi dan paling kecil keragamannya itu ada di klaster kelima untuk tingkat kesembuhan. Kemudian yang paling rendah itu tingkat kesembuhannya itu ada di klaster ini kecil keragamannya dan nilainya juga kecil itu ada di klaster ketiga gitu. Nah, kemudian untuk yang meninggal itu yang paling banyak ada di klaster ke-6. Sedangkan untuk yang meninggalnya paling kecil ini sebenarnya klaster kedua, itu dia punya nilainya itu kecil tapi keragamannya lumayan besar gitu. Nah, ini juga yang klaster ketiga lumayan kecil tapi keragamannya besar. Kemudian ini ada klaster kelima, dia kecil dibandingkan yang lainnya dan keragamannya juga kecil gitu. Sehingga di sini kalau misalnya kita lihat dari datanya, klaster 6 itu total kasusnya paling tinggi, kematiannya paling tinggi, dan ini tingkat kesembuhannya cukup rendah gitu. Ya. Nah, berikut merupakan box plot dari total tweet Donald Trump per hari yang di grup berdasarkan bulan ya. Nah, di sini dia yang tinggi-tinggi ini dimungkinkan adalah masa-masa kampanye. Kalau yang ini 2015, sekitar 2015-2016 itu kan masa kampanye. Ini juga nih 2020. Nah, yang di sini mungkin ada kejadian tertentu yang buat Donald Trump itu tweetnya lebih banyak. Seperti itu. Nah, di sini terdapat tabel. Tabel di sini merupakan
tabel yang berisi data tentang ukuran atau jumlah anak dari keluarga lengkap dari 2 kelompok ibu di Ontario. Kemudian kelompok pertama itu adalah ibu-ibu yang memiliki tahun pendidikan kurang dari sama dengan 6 tahun. Sementara kelompok yang kedua adalah ibu-ibu yang tahun pendidikannya itu lebih dari sama dengan 7 tahun. Data di atas jika disajikan dalam bentuk box plot itu sebagai berikut. Yang more education berarti yang lebih dari sama dengan 7 tahun. Yang less education untuk ibu yang tahun pendidikannya kurang dari sama dengan 6. Nah, coba Anda bandingkan kedua kelompok data berdasarkan kedua box plot ini bagaimana, kemudian kesimpulan apa yang dapat Anda tarik tentang hubungan antara pendidikan dan jumlah anak dalam keluarga. Hal ini bisa Anda diskusikan dengan dosen di kelas Anda masing-masing. Selain dengan box plot, kita juga dapat melakukan perbandingan antar grup data dengan menggunakan histogram. Membuat histogram yang dikelompokkan pada dasarnya membuat histogram individual secara terpisah untuk setiap grup dan menempatkannya pada sumbu yang sama dan menggunakan lebar kotak yang sama. Skala yang digunakan harus identik pada sumbu Y maupun sumbu X, sehingga kita dapat membandingkan nilai di seluruh grup yang dibandingkan. Saat membandingkan beberapa grup dengan histogram, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk sebaran dari grup yang dibandingkan? Apakah ada sebaran dari suatu grup yang menjulur, sedangkan grup yang lainnya tidak? Dan apakah semua kelompok memiliki jumlah modus yang sama? Selanjutnya, apakah grup-grup tersebut memiliki nilai rata-rata atau median atau modus yang sama? Lalu, apakah semua grup memiliki sebaran yang serupa? Apakah suatu grup tampaknya memiliki lebih banyak variasi daripada yang lain? Dan apakah salah satu grup terdapat pencilan? Berikut merupakan contoh dari eksplorasi perbandingan antar grup dengan menggunakan histogram. Di sini tersaji histogram untuk grup A, dan di sini tersaji histogram untuk grup. Sebaran grup A simetris dan sebaran grup B menjulur ke kanan. Yang A cenderung simetris dibandingkan dengan yang B. Jika yang grup B ini dia lebih menjulur ke kanan karena ekor yang di sebelah kanan itu lebih panjang. Median grup A yaitu 55 lebih besar dari median grup B yaitu 40. Namun, kedua grup memiliki sebaran yang sama dengan rentang jarak antar kuartil atau interquartile range untuk grup A sama dengan 23 dan untuk grup B sama dengan 25. Kedua grup tidak memiliki pencilan yang ditandakan dengan tidak adanya bar yang sangat jauh dari bar yang lainnya. Berikut merupakan sebaran pendapatan tahun 1970 versus tahun 2010 di negara berkembang dan negara maju yang disajikan dalam bentuk histogram. Pada negara maju, income menjadi sedikit lebih meningkat pada tahun 2010 dibandingkan tahun 1970. Tetapi, secara persentase, income negara-negara berkembang tampaknya lebih meningkat, sehingga terjadi pergeseran ke kanan pada tahun 2010 dibandingkan tahun 1970. Dari histogram di samping, terlihat juga bahwa proporsi income negara berkembang yang berpenghasilan lebih dari $16 per hari meningkat secara substansial. Masih menggunakan data yang sama, yaitu data mengenai sebaran pendapatan tahun 1970 versus tahun 2010 di negara berkembang dan di negara maju. Untuk melihat wilayah tertentu mana yang paling meningkat, eksplorasi perbandingan antar tahun 1970 dan 2010 dipecah per wilayah dengan menggunakan box plot. Box plotnya disajikan sebagai berikut. Ini yang West merupakan negara maju,
Kemudian di sini yang lainnya itu merupakan negara berkembang. Box plot berwarna merah merupakan pendapatan di tahun 1970 dan yang berwarna biru merupakan pendapatan di tahun 2010. Dari box plot di atas terlihat bahwa income tahun 2010 dari setiap wilayah di negara berkembang lebih meningkat daripada tahun 1970. Peningkatan terbesar terjadi pada wilayah Asia Timur diikuti Amerika Latin dan yang lainnya. Sementara wilayah sub-Saharan peningkatannya kecil, namun terdapat beberapa negara di sub-Saharan yang menjadi pencilan. Demikian untuk sesi yang pertama, nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua. Terima kasih.